ada berita nih, Nit. Berita apa? Berita katanya Arman Maulana meninggal. Hah? Masa? Iya nih, di berita online. Hoax nggak tuh? Nggak tahu, katanya gitu. Ya udah deh, aku kesana dulu ya. Ya tadi. Sendirian, Bay? Bentar ya, Nit. Aku pakai masker dulu ya, Nit. Ya. Gimana, Nit? Kamu tadi ngapain? Lagi baca-baca berita, Nit. Berita olahraga sih. Ini lagi baca ini tadi. Tahu nggak, kali itu lagi ada berita trending. Katanya Arman Maulana kemarin meninggal. Wah, kamu tahu dari mana, Nit? Dari media sosial, tadi dikasih tahu Media Maul. online ya? Oh, bentar. Tadi sekilas aku lihat sih Kak, berita Arman Maulana yang meninggal. Oh iya? Tapi di sini dikabarkan berita tersebut sih hoax sih. Berita yang dari online itu dikatakan hoax. Ternyata Arman Maulana itu nggak meninggal. Oh, berarti berita yang di media sosial yang lagi trending itu hoax? Hoax. Ya, Arman Maulana kan aslinya nggak meninggal. Maka dari itu kamu sebagai mahasiswa jangan percaya satu pihak dulu ya. Kamu juga harus baca surat kabar, terutama koran ini, karena kan koran sendiri itu beritanya dan keasliannya itu bisa dipercaya. Oh alah, berarti kita harus lebih hati-hati ya, Ya, tentang betul. berita, karena tadi ternyata berita di media sosial dinyatakan meninggal, ternyata Iya. di koran enggak. Enggak, koran dinyatakan berita itu hoax sih. Oh ya baik, mau pergi dulu ya, udah ketemuan sama teman Oh soalnya. iya, oh gitu nih, ya. Ya dilanjut baca korannya ya. Oke, siap nih, hati-hati ya. Ternyata media cetak dan media online beda ya. Media cetak lebih terpercaya, sedangkan media online banyak yang menyebarkan berita hoax dan tidak bisa dipercaya. Jadi bikin bingung deh antara media cetak dan media online. Mungkin orang yang nggak tahu bisa percaya begitu aja dengan media online. Gimana ya kalau buat penelitian sama teman-teman membedakan antara media cetak dan media online? Halo nih, habis dari mana? Habis dari situ teman-teman. Oh, Iya. Ini Nita punya rencana nih mau penelitian tentang media cetak dan media online. Kebetulan tadi Nita habis ketemu Makul sama Bayu yang baca berita dari dua media beda, media cetak dan media online. Ternyata dari media cetak itu memberitakan bahwa berita yang di-share di media online itu hoax, jadi kurang terpercaya gitu loh. Soalnya tadi Bayu baca berita di koran, ternyata berita yang di media sosial itu hoax, tidak benar. Jadi kira-kira teman-teman mau nggak Nita ajak buat penelitian antara dua media tersebut? boleh sih, boleh. Itu bagus deh rencananya. Nah, mau gimana nih? Iya, kalau misalkan iya, nanti Aksal sama Milen buat wawancara, jadi cari berita atau wawancara ke narasumber yang terpercaya mengenai dua berita tersebut. Ya nanti aku sama Milan dipisah aja ya, maksudnya wawancara separuh-separuh gitu Iya, kan, gitu. dibagi-bagi aja. Nanti ada yang berita tanya wawancara ke mahasiswa, ada yang ke dosen. Gimana teman-teman? Boleh sih. Mulai sekarang apa? Boleh, nanti perkembangannya kita bicarakan lagi ya. Ya, oke, ya udah. Gitu. Ya udah. Dulu ya. Iya, tadi ya. Ya udah. Dadah.
baca apa sih, Bay? Baca koran nih. Tadi baca berita sepak bola pertandingan semalam antara Chelsea sama ATM. Oh, Chelsea ATM. Emang skornya berapa? Aku tadi malam nggak nonton nih. Skornya 2-0 sih, tapi dengan handicapnya tadinya 3-0. Oh, terus itu gimana? Apa permainannya gimana? Penguasaan bolanya? Salah juga kalau aku baca dari koran sih gol serangan tetap ada, karena permainan lebih dominan ke Chelsea, makanya dia bisa menang 2-0. Wah, ternyata di koran informasinya lengkap juga ya, sampai skor, sampai permainannya, pencetak golnya, lengkap semua ya di koran. Iya, makanya aku lebih suka baca koran karena beritanya lebih aktual, lengkap, terus juga bisa menambah wawasan kamu tentang berita lain, tentang sepak bola atau berita-berita bencana alam lainnya kan bisa menambah wawasan kamu kalau kamu suka baca koran. Iya sih benar, di koran itu beritanya terpercaya banget ya. Iya, Gak ada makanya yang kamu jangan main game terus, baca koran bisa menambah wawasan kamu. siap-siap, besok-besok aku baca koran lah biar wawasanku lebih luas lah kayak kamu. Ya, Udah, aku mau duluan dulu ya, udah Ya. janji. ya. Duluan Tapi ya. Yuk. Ada berita bagus nih tentang klaster sekolah bermunculan. Daerah mana tuh? Di Santripati 35 positif COVID. Ini juga ada yang namanya kebijakan pemerintahan mengizinkan pembelajaran tatap muka bagi daerah yang berada di zona kuning dan hijau. Corona menunjukkan hasil diharapkan. Ada berita baru nih, momentum terbesar dari korupsi. Apa tuh? Coba lihat nih. Peringatan kemerdekaan ke-75 harus menjadi momentum Indonesia agar bisa terbebas dari korupsi. Terlebih, bebas dari korupsi menjadi syarat penting agar Indonesia bisa bangkit dan bergerak untuk maju serta sejahtera. Oh. Dim, ngapain Dim? Ini mau sharing-sharing sama kamu. Nih lagi baca berita, ada judul yang menarik. Pembelajaran tatap muka wajib dapat izin. Menurut kamu setuju nggak kalau tatap? Kalau aku sih nggak setuju, soalnya ini lagi masa pandemi. Terus juga lagi mau baca berita nih. Coba siapa tahu ada yang menarik. Dim, lagi baca apa? Ini aku lagi baca berita WNI ditamu di Sekolah Republik Indonesia tuh. Ada total 183 yang ditampung di sana. Terus di sini jelaskan Kementerian Luar Negeri menyatakan telah menjadikan Sekolah Indonesia Yemen sebagai tempat penampungan. Benernya orang zaman dulu tuh banyak banget wawasannya karena mereka sering banget baca koran. Di koran itu banyak banget manfaatnya. Bener kan? Benar. Yuk, mari teman-teman kita hidupkan budaya membaca agar wawasan kita lebih luas lagi. Perkenalkan, kami dari mahasiswa magang dari Sekolah Merdeka ingin meminta pendapat Pak Tio tentang perkembangan media cetak di era sekarang, lalu serta dampaknya di masa corona ini. Pertanyaan pertama, Pak. Menurut Pak Tio, surat kabar atau surat cetak mampukah bertahan di era sekarang, di era masa pandemi, di era sekarang, Pak? Itu tergantung itu Mas, kepercayaan masyarakat. Kalau masyarakat zaman dulu itu belum mengenal handphone kayak yang sepuh-sepuh itu, surat kabar itu seperti kopi Mas, setiap pagi harus ada. Jadi kalau mereka makan gorengan, ngerokok kalau tanpa kopi, tanpa surat kabar nggak ada. Kalau sekarang, generasi sekarang tidak mungkin mau baca Mas, mereka mikirnya enak instan golek di internet, padahal berita di internet itu banyak yang bullshit semua, banyak yang double, banyak yang hoax, banyak yang tidak sesuai katakanlah. Kalau di surat kabar kan tidak mungkin mereka cetak berita bohong, tidak mungkin. Tapi kan orang zaman sekarang maunya instan, dengerin lihat toh. Tapi ya kemungkinan paling bertahan 1, 2, 3 tahun, tidak mungkin lama karena yang kalah di media digital itu Mas. Lalu pertanyaan kedua nih Pak, menurut Bapak perkembangan media cetak di
Indonesia dari perbedaan sama zaman dulu sama zaman sekarang tuh seperti apa? Turun drastis, Mas. Turun drastis. Karena apa itu namanya, mereka kalah ya dengan yaitu yang saya katakan tadi, dengan digital, era berita-berita online, bahkan di media sosial itu berita lebih keluar dulu, terus baru besoknya media cetak keluar lah. Mereka kan tidak mau, kalau yang zaman sekarang jalan aja lihat HP, Mas. Ya kan, jalan aja lihat HP, tidak mungkin mereka baca koran. Terus selanjutnya menurut Pak Tio sendiri nih, apa yang menjadi tantangan surat kabar sendiri di zaman sekarang? Tantangannya itu apa sih, Pak? Satu sisi beritanya harus lebih kompeten lagi, karena begini, untuk Suara Merdeka itu kan ada persaingan di luar itu juga, ada Kompas, ada Tribun, beritanya apalagi Tribun dengan harga yang lebih terjangkau, berita hampir sama, walaupun Tribun beritanya dipersingkat. Suara Merdeka kan terkenal lebih dulu katakanlah, tapi sekarang memang agak lebih turun jauh lah Suara Merdeka ya. Untuk kedepannya ya mungkin untuk lebih diperbanyak lagi untuk halaman-halaman yang berita-berita yang penting, atau berita tentang Kota Semarang, berita-berita ekonomi perkembangan Kota Semarang. Lalu pertanyaan terakhir nih Pak, sebagai Pak Tio yang penggiat bisnis koran nih Pak, adakah itu Pak kedepannya bisnis koran mampukah masih bertahan di kemudian tahun? Tiap tahunnya kan pasti itu ya. Apakah masih bisa bertahan Pak? Ya, kemungkinan sih pasti akan kalah dengan era digital ya, pasti Mas. Karena generasi yang tua-tua yang biasa baca koran kan tidak mungkin hidup lebih lama. Mungkin mereka kalau yang sudah tua kan mungkin sudah sepuh terus meninggal, bacanya juga minat bacaan sudah kurang kalah dengan yang muda-muda. Mereka kan muda tidak mungkin mau baca koran Mas, tidak ada yang mau. Makanya kalahnya sama digital itu ya. Mereka mikirnya instan, lebih cepat ya, seperti yang ngomongkan saya tadi. Kalah pasti Mas, pasti akan tenggelam dengan sendirinya. Oke, mungkin itu saja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk waktunya, telah meluangkan waktunya. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Sama-sama. Tantangan-tantangan surat media cetak di era sekarang nih, menurut Mas sendiri tantangan itu seperti apa ya? Tantangan yang harus dihadapi media cetak di era sekarang? Kalau tantangan tersebut ya memang diperlukan inovasi, kemudian diperlukan semacam transformasi ataupun media-media yang baru, ataupun ide-ide gagasan yang baru, pun juga dengan esensi berita yang baru gitu loh. Nah, saya harapkan berita-berita itu ada secara faktual, berdasarkan fakta yang terjadi begitu. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya Mas, menurut Mas sendiri di era digital sekarang media cetak perlu nggak sih berpindah ke media online, atau media cetak harus sama-sama mengimbangi dengan media online? Seperti Mas. Iya, kalau saya kira kabar berita semuanya online maupun offline saya kira penting semua. Ya. Penting semua. Kemudian tidak perlulah ya, cobalah bertahan pada platform masing-masing. Media cetak ya tetap bertahan secara konvensional, di online pun juga sama gitu loh. Artinya berita itu sama-sama keluar dari dua media ini. Nah, karena berita kan juga penting begitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Mas, agak melenceng sedikit nih tentang bisnis. Kan Mas Acil tahu sendiri kan, ada yang penjual koran, ada yang loper-loper kayaknya tiap hari yang nganter gitu kan. Menurut Mas Acil sendiri, bisnis di bidang media cetak di era sekarang apakah masih menguntungkan atau mungkin malah menurunkan? Kalau menguntungkan saya kira tergantung perspektif masing-masing ya. Tapi kalau menurunkan juga tidak bisa menilai di situ kita, karena menurut saya juga sama-sama penting. Karena mungkin orang-orang tua ya, mohon maaf, pun juga membutuhkan semacam koran, kabar berita ataupun lain sebagainya. Kalau memang teman-teman kaum muda ya memang setiap hari kan memegang media sosial kan begitu. Oke, mungkin itu saja Mas pertanyaan yang saya sampaikan untuk Mas Acil. Terima kasih untuk sudah meluangkan waktunya. Oke, terima kasih. Jadi di sini kita akan membahas perkembangan surat kabar bersama narasumber kita, Pak Asari selaku pelaksana yayasan. Jadi langsung ke pertanyaannya ya Pak. Yang pertama, menurut Pak Asari, apakah keberadaan surat kabar mampu bertahan di era digital seperti sekarang? Untuk saat ini menurut saya sih masih
bisa bertahan di era digital. Kalau untuk anak muda di atas sekarang ini nggak masalah kita pakai digital online, tapi kalau untuk usia di atas 40 ke atas itu pasti akan masih eksis di media surat kabar seperti Suara Merdeka, Tribun, Kompas, terus Bisnis Indonesia yang masih saat ini disukai oleh Universitas Semarang dan yang lainnya. Terus bagaimana tanggapan Bapak sendiri mengenai perkembangan surat kabar di Indonesia? Untuk saat ini perkembangan surat kabar saat ini di Indonesia masih tetap eksis, tetap loyal meskipun banyak saingan yang ada saat ini digital. Lalu apa yang menjadi tantangan surat kabar untuk kedepannya? Untuk tantangan kedepannya harus bersinergi dari segi SDM, infrastruktur, dan kelayakan media tersebut agar makin imbang dan berisi dan makin banyak digemari oleh masyarakat sekitar. Menurut Pak Asari, apakah surat kabar harus beralih ke media online? Kalau menurut saya sendiri tidak ya, harus sama-sama berbagi antara media online dan media yang ada di sekarang saat ini, yaitu yang banyak disukai oleh yang orang rentan, media seperti Suara Merdeka dan lain-lain itu masih harus tetap ada. Jangan sampai kita hilang media tersebut karena sangat merugikan bagi masyarakat kalau harus mengikuti era sekarang saat ini. Lalu menurut Pak sendiri kan masih ada ya pekerjaan yang seperti penjual koran, ada yang loper apa itu gitu kan. Apakah bisnis surat kabar ini masih bisakah berkembang di kemudian harinya di era sekarang ini? Menurut Pak sendiri seperti apa? Ya, kalau melihat dari ketergantungan tenaga kerja yang digunakan oleh media cetak, sebetulnya ya itu aspek sosial. Tapi mau tidak mau kita kan harus mengikuti perkembangan zaman, ini yang jadi masalah. Jadi media cetak mau tidak mau harus bertransformasi, harus melakukan transformasi. Jangankan media cetak ya, media elektronik pun kalah dengan media sosial, kalah cepat. Jadi media sosial itu cepat sekali perkembangannya. Media kan ada 3, media cetak, media elektronik, dan media sosial. Jadi yang namanya media elektronik pun masih bisa terlambat gitu loh. Apalagi yang namanya media cetak gitu. Ini tantangan ke depan cukup berat ya untuk media cetak. Lalu pertanyaan terakhir nih Pak, menurut Bapak kelebihan kekurangannya media cetak itu seperti apa aja? Kelebihan kekurangannya? Ya, yang tadi saya sampaikan aspek dokumentasi. Karena pada media sosial itu sesuatu bisa di-delete ya katakanlah ya, di-delete. Tapi kalau media cetak kan sesuatu kalau sudah didokumentasikan ya tidak bakalan hilang gitu loh. Ini yang menjadi kelebihannya. Ini dari aspek dokumentasi ya. Walaupun secara sosial ada aspek lain ya kan, misalnya bekasnya yang mudah lebih bisa digunakan ke bentuk yang lainnya. Tetapi di media cetak sendiri kekurangannya adalah keterlambatan waktu. Sekarang orang itu bermainnya tidak dengan hari, bahkan tidak dengan jam, tapi dengan menit atau detik. Lah ini yang menjadikan. Jadi saya bisa mengetahui sesuatu yang baru dikabarkan dari non jauh di sana hanya beberapa detik setelah dia kabarkan. Sedangkan kalau melihat media cetak harus diterima dulu oleh wartawan, dimasukkan editor, kemudian baru dicetak, baru didistribusikan. Itu butuh waktu yang lebih lama. Jadi kurang praktis gitu ya Pak? Ya. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk Pak sudah meluangkan waktunya berbicara. Untuk pertama, menurut Putri, apakah keberadaan surat kabar mampu bertahan di era digital seperti ini? Baik, apakah surat kabar cetak ya dalam hal ini mampu bertahan di era digital? Gitu. Menurut pendapat saya, surat kabar cetak dia akan mampu bertahan, gitu. Sepanjang surat kabar cetak itu mampu mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh media online, gitu. Jadi dia akan mempunyai keunggulan, gitu, ketika di online itu tidak ada, gitu. Karena semua online itu memang di situ ada semua, gitu. Tetapi
ketika ada satu hal yang tidak bisa di-online kan melalui media cetak, nah itu yang harus dipenuhi atau harus ada di media cetak ketika dia mampu bertahan. Itu akan mempertahankan diri maksudnya ya. Dapat saya contohkan misalnya kalau dalam suatu pembelajaran melalui online itu kan simple ya, gitu, praktis, bisa dilakukan di mana saja, gitu. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa melalui online, yaitu pembentukan karakter, gitu. Karakter itu tidak bisa dibentuk melalui pembelajaran online, sehingga harus tetap melakukan tatap muka. Nah, demikian juga media cetak, gitu. Ketika dia akan mempertahankan diri di tengah era digital, perkembangan teknologi, dia harus mampu memiliki karakter, gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya Bu, Ya. Menurut Putri sendiri tantangan yang dihadapi Swadkabar ke depannya, apakah bisa dihadapi Swadkabar menurut Putri seperti itu? Kayak kedepannya kan zamannya lebih ke digital. Nah, menurut Putri, apakah Swadkabar itu masih bisa bertahan dengan melakukan tantangan seperti itu, maksudnya menghadapi tantangan itu? Menurut saya masih bisa bertahan. Mereka bisa bertahan itu sepanjang dia mempunyai ciri khas tersendiri, karena memang sekarang itu banyak sekali muncul surat-surat kabar atau media berita baik online maupun tidak online ya. Tidak online pun juga banyak gitu. Tetapi mereka pembidangan. Jadi ada yang topiknya kekerasan, teror, politik dan sebagainya, itu ada gitu. Tetapi untuk Suara Merdeka mungkin bisa mempunyai ciri khas tersendiri. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya Bu, Ya. apakah menurut Putri Swadkabar harus beralih ke media online, media digital, mengingat perkembangan zaman yang apa-apa digital seperti itu kan? Iya. Jadi apakah menurut Putri media Swadkabar cetak harus pindah ke media online? Apakah itu? Kalau pindah sih enggak ya, tetapi kalau memperluas bisa. Jadi Suara Merdeka itu menurut saya bisa dua versi. Ya, dia membuat yang versi cetak dan juga membuat website untuk online gitu. Jadi dua-duanya. Jadi tidak hanya satu. Jadi tidak beralih, tapi lebih diluaskan lagi, bisa melalui online gitu. Jadi jangan dihapus. Ini saya mundur nih, saya tidak mampu bersaing, jangan gitu. Justru dengan adanya media online itu justru akan bisa mengembangkan sayap Suara Merdeka yang tadinya hanya cetak, dia bisa membuat web untuk online gitu. Iya. Menurut Bapak, kelebihan dan kekurangan media Swadkabar di zaman sekarang itu apa dan seperti gimana? Kelebihannya untuk media cetak Swadkabar saat ini, orang bisa membaca langsung. Ada seseorang yang tipikal orangnya memang nggak suka baca online atau baca terganggu dan sebagainya. Dia lebih suka, dia terbiasa dengan membaca lembaran, membaca kertas, sehingga dia harus beli. Terutama orang-orang yang di atas milenial. Kalau kita milenial, anak-anak muda, anak-anak kecil sekarang lebih suka online. Tapi beberapa orang tua kita, kakak-kakak kita, guru-guru kita itu mereka lebih suka baca lembaran. Ada judulnya, ada halamannya, dan bisa dicek, bisa dirasakan. Beda dengan ini. Jadi kelebihannya itu. Dan misalkan instansi pengen penting, ya ada kertas asli dari cetakan dari koran tersebut. Tapi kalau online, paling banyak orang bisa sekilas, sekian detik dari judulnya, gambarnya, paragraf pertama selesai. Tapi kalau koran cetak, terbiasanya mereka bisa bolak-balik dari halaman pertama sampai hari terakhir, buka tengah lagi dan sebagainya. Jadi kalau online kan atas bawah scroll seperti itu. Ya ada kelebihan, ada kekurangan. Pertanyaan terakhir Bapak, Bapak, adakah masa depan untuk Swadkabar? Kan di media lebih ke digital. Adakah seperti masa depan untuk Swadkabar? Tetap ada masa depan untuk ke depan. Contoh WhatsApp itu punya media cetak. Setiap kuartal WhatsApp sekali nyetak kita punya 5.000, walaupun tidak banyak, tapi 5.000 itu cukup lumayan. Artinya cetak juga butuh, online juga butuh. Itu juga ada online-nya, nggak ada website kuartal atau WhatsApp masih ada. Jadi tetap ke depan orang butuh nggak hanya online saja,
walaupun kita mengurangi jumlah kertas sama kertas, tapi tetap orang masih lebih mantap dengan ketika membaca langsung. Oh, tadi yang saya katakan di awal, bisa melihat, bisa memegang kertasnya, bisa membolak-balik dan sebagainya, bisa dibaca di mobil, di tempat kerja dan lain sebagainya. Tapi kalau online ya ringkas, tapi juga ada beberapa orang yang nggak begitu tertarik. Jadi masa depan tetap ada asal satu kualitas isi bidangnya, kemudian ada nilainya. Jadi nggak hanya sekedar kita yang bagus saja, tapi ada nilai-nilai yang bagaimana pembaca itu merasa mendapatkan informasi yang lebih dibanding yang lain. Jadikan pembaca itu mendapatkan informasi yang merasa nyaman, merasa lebih informatif daripada sebenarnya. Ini mesti ada konsep-konsepnya. Oke, mungkin cukup dari kami. Terima kasih untuk waktunya. Ya, yang sedang berlagak di Suara Merdeka, kami juga ditugaskan untuk mewawancarai pendapat tentang peran media cetak di era digital. Nah, kami ada pertanyaan, Mas. Yang pertama, menurut Mas Edi kan kita kan lagi di era digital ini ya, Mas, mengikuti zaman. Nah, menurut Mas Edi, apakah media surat kabar, surat media cetak itu bisa nggak bertahan di era digital seperti ini? Kalau menurut saya sih akan bisa tetap bertahan walaupun tidak dapat dipungkiri memang sejak adanya era digital jumlah penjualan oplas surat kabar itu mengalami penurunan ya, karena mau nggak mau memang habit masyarakat sekarang udah mulai mengarah pada ke era digital. Penggunaan media online itu udah jadi sebuah keharusan dan jadi kebiasaan bagi masyarakat sekarang, sehingga itu berdampak pada bagaimana orang mengakses media cetak seperti surat kabar. Walaupun seperti itu, saya tetap optimis bahwa media cetak masih punya pangsa pasar, walaupun jumlahnya nggak akan bisa seperti era-era ketika media koran, surat kabar itu muncul di dunia. Lalu menurut Mas Edi, perkembangan surat kabar nih, media cetak, perkembangannya di era sekarang seperti apa? Ya kalau sekarang sih memang mau nggak mau karena dengan tuntutan perubahan media digital ya, sehingga kita memasuki era yang namanya konvergensi media. Di konvergensi media ini kan akhirnya kita bahwa satu media itu nggak bisa hanya bermain di satu platform saja, tapi dia harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Contohnya bahwa sekarang kalau kita amatin ya, surat kabar pasti dia punya versi online-nya, karena kalau itu nggak dilakukan ya bisa jadi media surat kabar itu akan ditinggalkan, karena memang walaupun demikian tetap selalu ada perbedaan antara media cetak dan media online kalau menurut saya, karena memang online lebih cepat, kemudian akses informasinya bisa diakses dimanapun dan sebagainya, tapi bagi saya kualitas dari sisi pengerjaan jurnalistik itu masih tetap dipegang cetak, karena proses pengerjaan dari dalam perencanaan sampai editing kemudian layout sampai ke pembaca itu jauh lebih unggul di cetak sih. Kemudian dari sisi kontennya, berita yang ditampilkan, cetak cenderung lebih banyak menampilkan peristiwa-peristiwa yang digali dari sisi lebih mendalam dibandingkan online yang hanya lebih menyajikan sisi kecepatan sebuah informasi. Jadi bagi saya ya perkembangan sekarang memang ya mau nggak mau memang harus eranya konvergensi media. Kalau mau tetap bertahan ya harus ngikutin, cuma tetap harus ada pakem-pakem yang memang harus dipertahankan di sisi cetaknya, tapi bagaimana ketika dia kemudian mengadopsi teknologi baru dengan mencoba ranah ke online ya juga harus ada sisi perbedaannya, sehingga konsumen juga bisa akan tahu ketika dia baca Suara Merdeka versi koran dengan versi online-nya, mereka akan dapat sesuatu yang berbeda. Kalau dapat sesuatu yang sama ya nggak ada arti. Lalu apa yang menjadi tantangan surat kabar untuk kedepannya? Surat kabar tantangannya ya kita harus beralih. Tantangannya gini, kalau kita masih ke konvensional kita ke ranah pelanggan kayak gitu kan, saya rasa pasti mereka sudah berkurang gitu ya, karena tingkat efektivitasnya kecuali segmentasi umur yang di 40 ke atas gitu kan, itu memang mereka masih pakai koran gitu kan, mereka lebih nyaman baca koran dibanding baca menggunakan smartphone atau tablet kayak gitu kan. Jadi ya memang
saat ini ya para pelaku yang di surat kabar ya harus online kayak gitu. Terus menurut Mas Firdaus sendiri, apakah surat kabar harus beralih ke media online? Nah, itu tadi sudah saya sampaikan ya, memang saat ini eranya digital wajib ya. Itu namanya maksudnya alih media. Karena bagaimanapun dari dulu sampai sekarang perubahan itu sudah cepat lumrah ya, dari cetak elektronik ke digital, nah gitu kan. Ya saatnya surat kabar harus beralih ke digital. Bukan sudah saatnya, ini sudah terlambat, nanti kata baru mau mengekspansikan yang jelas dengan tantangan banyak kompetitor ya, khususnya di surat kabar. Semuanya perusahaan surat kabar yang basis cetak itu sudah harus ke digital wajib. Terus inovasi apa yang perlu dilakukan surat kabar agar tetap eksis dan menarik dibaca? Ya, surat kabar itu sekarang harus memanfaatkan semua media online, yaitu bonus media. Jadi core-nya adalah web atau portal. Tentunya share link-nya atau menggunakan sosial media itu dua media yang harus dimanfaatkan surat kabar untuk mengisi kreativitas berita khususnya di dalam media online gitu. Jadi nggak hanya cuma web portal aja, karena memang aksesnya, accessibility-nya itu kalau untuk portal berita itu memang tidak semudah sosial media, Instagram dan lain-lain. Tentunya dengan dua media online besar itu perlu dimanfaatkan surat kabar agar apa? Tetap eksis kayak gitu. Gitu. Ya. Yang terakhir nih Mas, menurut Mas sendiri nih bagaimana peran surat kabar di lingkup USM sendiri? Surat kabar di lingkup USM, kami masih mempunyai media cetak ya. Dan kami memiliki media online-nya dalam bentuk text file di web. Kami memang belum punya portal berita online sendiri, maka USM gitu kan, .ac.id atau portalnya kita belum. Tapi kita masih ranah cetak. Tapi cetaknya pun itu masih ranah internal di bawah. Jadi kita belum go public, belum publish. Ya harapan saya kalau untuk USM sendiri rencananya harus publikasi keluar agar apa? Untuk sebagai promosi USM juga seperti itu. Sekian dari kami, makasih ya Mas Fir. Oke, sama-sama. Nita, habis dari mana? Abis dari gedung M, kalian lagi pada baca berita apa? Ini lagi baca berita stop pembelajaran tatap muka. Oh, bagus deh. Kita sebagai mahasiswa harus bisa membedakan berita yang asli dan berita yang tidak asli. Yang dimaksud berita tidak asli itu berita yang hoax yang disebarkan di media sosial. Kalau di koran sudah pasti jelas dan bisa dipercaya kebenarannya. Oh iya teman-teman, tak tinggal dulu ya. Soalnya ada keperluan lain. Baca lagi ya. Erni. Hai Nit. Hai, gimana laporan kalian? Aman nih, ini barusan aku selesai wawancara nih. Oh gimana, ada kendala kah? Enggak kok, aman. Oh berarti semuanya udah aman ya? Iya, udah aman. Nah teman-teman, ini dia hasil penelitian kami mengenai eksistensi media cetak. Semoga bisa membantu teman-teman semua dalam menyikapi berita yang tersebar di media apapun. Terima kasih banyak.
tapi ya